Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, dan seluruh jajaran DPP, DPW, DPD, dan Dewan Pimpinan Anak Cabang JPKP, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-7 pada keluarga besar Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang telah ikut mendampingi dan mengawal program-program pemerintah dalam 7 tahun terakhir ini. Mengawasi agar betul-betul delivered dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun 2 tahun dilanda pandemi tidak membuat kita kehilangan fokus untuk menyiapkan fondasi bagi terwujudnya Indonesia maju. Pembangunan SDM yang unggul tetap menjadi prioritas kita bersama, dimulai dengan mempersiapkan anak-anak kita terhindar dari stunting. Kita telah mampu menurunkan angka stunting dari 27,6% di tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021. Ke depan, kita ingin turun lebih signifikan lagi, yaitu mencapai target angka stunting 14% pada tahun 2024. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrim juga tidak boleh berhenti. Target penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 merupakan target bersama. Untuk tahap awal di tahun 2021 telah ditetapkan sasaran prioritas di 35 kabupaten dan di 7 provinsi. Dan akan kita perluas di 212 kabupaten kota di 25 provinsi di tahun 2022. Sehingga angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 4% atau 10,4 juta bisa mencapai target 0% untuk kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, sebagian lokus kemiskinan berada di pedesaan. Karena itu penyaluran dana desa dari tahun ke tahun terus kita tingkatkan. Dari 21 triliun rupiah di tahun 2015, meningkat menjadi 47 triliun di tahun 2016, dan 60 triliun rupiah di tahun 2017 dan 2018, kemudian 70 triliun rupiah di tahun 2020 dan 2021 dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah. Komitmen untuk membangun desa tidak pernah berkurang. Kita membangun Indonesia dari pinggiran, membangun desa-desa secara merata di seluruh pelosok tanah air, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa, di kampung-kampung. Yang kita urus bukan hanya dengan membangun infrastruktur yang besar-besar saja, seperti bandara, jalan tol, pelabuhan besar, tetapi kita juga telah membangun jembatan gantung yang memperlancar hubungan antar desa, membangun embung-embung kecil untuk meningkatkan produktivitas petani. Kita juga memperbaiki pasar-pasar rakyat di desa-desa untuk menggerakkan ekonomi desa. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur di desa, pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan pengembangan badan usaha milik desa, BUMDesa. Tujuannya untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa, meningkatkan usaha masyarakat di desa, meningkatkan ekonomi desa. Relawan jaringan pendamping kebijakan pembangunan yang saya hormati, yang saya banggakan.
Pembangunan harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Semua warga negara Republik Indonesia tanpa terkecuali harus tersentuh dampak pembangunan. Pelaku usaha mikro yang kecil dan menengah harus juga mendapatkan perhatian. Petani, nelayan, buruh, sektor informal, dan pedagang kaki lima tidak boleh ditinggalkan. UMKM harus bisa menjadi sokok guru perekonomian negara kita. Karena itu, kita harus mampu membuat UMKM naik kelas melalui kemudahan berusaha dan akses permodalan dengan percepatan transformasi digital sehingga kita bisa masuk ke marketplace dan selanjutnya mengisi rantai pasok nasional dan rantai pasok global. Kita juga akan membangun Indonesia secara berkelanjutan yang memperhatikan bukan hanya kepentingan hari ini, tetapi juga untuk masa depan, yang menjaga antara kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga berkontribusi juga bagi masa depan umat manusia, dengan terus mengembangkan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Saya yakin dengan lompatan-lompatan yang kita lakukan, kita akan bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar, percaya diri, berdiri sejajar dengan negara-negara maju, bersandar pada kekuatan bangsa kita sendiri. Untuk itu saya minta JPKP dengan jaringannya yang luas di seluruh tanah air Indonesia, agar ikut mengawal, ikut memastikan bahwa program-program strategis nasional itu terlaksana dengan baik, terlaksana dengan lancar, cepat dan merata. Sehingga setelah pandemi ini berakhir, kita bisa melaju kencang, bukan sekedar tumbuh, tapi dengan energi baru, tumbuh dengan cepat, inklusif dan berkelanjutan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.